Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Sapitri dari kelas B2 Prodi PAI. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video sejarah kebudayaan Islam. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah masa keemasan Islam, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan lainnya. Oke, selamat mendengarkan. Masa keemasan Islam terjadi pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, ketika peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan arsitektur. Pada masa ini, para ilmuwan dan filsuf Muslim membuat kontribusi besar dalam berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Faktor-faktor yang mempengaruhi masa keemasan Islam seperti perluasan wilayah Islam yang cepat dan luas, memungkinkan terjadinya pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan antara berbagai bangsa dan peradaban. Kemudian, pendidikan yang berkualitas dan sistematis memungkinkan para ilmuwan dan filsuf Muslim untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan bahasa Arab menjadi bahasa ilmiah dan kesusastraan yang dominan, memungkinkan para ilmuwan dan filsuf Muslim untuk berkomunikasi dan berbagi pengetahuan dengan lebih efektif. Di saat Eropa dan sebagian besar dunia sedang dalam kegelapan dan kekacauan, Islam seperti emas bersinar. Peradaban Islam untuk pertama kali dalam sejarah memimpin dunia. Setelah baru sekitar 100 tahunan dari munculnya Islam di semenanjung Arab, Islam menyebar dari Timur Tengah ke Afrika Utara dan Asia Tengah, di bawah pimpinan Umayyah dan nantinya dilanjutkan oleh Abbasiyah. Terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis, Islam memimpin kemajuan Islam dalam filsafat, sains, kedokteran, matematika, dan bahkan astronomi. Istilah-istilah yang kita kenal seperti aljabar, kimia, azimut, algoritma, alkohol, dan alkali berasal dari masa keemasan ini. Pemikir-pemikir besar seperti Ibnu Sina, seorang filsuf dan dokter terkenal yang menulis buku Al-Qanun fi al-Tibb, kitab hukum kedokteran, yang menjadi referensi utama dalam bidang kedokteran selama berabad-abad. Ia juga menulis tentang filsafat dan metafisika. Yang kedua ada Al-Khwarizmi, seorang matematikawan dan astronom yang dikenal sebagai Bapak Aljabar, karena kontribusinya dalam mengembangkan metode aljabar dan algoritma. Ia juga menulis tentang geografi dan astronomi. Pemikir-pemikir besar selanjutnya yaitu ada Al-Ghazali, seorang filsuf dan teolog yang terkenal dengan karyanya Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filsuf, yang membahas tentang hubungan antara filsafat dan agama. Ia juga menulis tentang tasawuf dan etika. Tokoh selanjutnya yaitu Ibnu Rushd, seorang filsuf dan dokter yang dikenal sebagai Averroes di Barat, yang menulis komentar-komentar tentang karya Aristoteles dan mempengaruhi perkembangan filsafat Barat. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan sosiolog yang terkenal dengan karyanya yaitu Muqaddimah, yang membahas tentang sejarah dan sosiologi masyarakat. Ia juga menulis tentang ekonomi dan politik. Pada masa ini di mana mereka melanjutkan estafet ilmu pengetahuan dari Yunani kuno, Persia, India, dan yang lainnya, dan nantinya memberikan ke Eropa pada masa Renaissance. Kontribusi para tokoh ini dan lainnya dalam masa keemasan Islam telah mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di Barat dan dunia lainnya. Mereka telah meninggalkan warisan yang berharga dalam berbagai bidang, termasuk matematika, kedokteran, filsafat, dan sejarah. Dengan demikian, masa keemasan Islam merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, dan kontribusi para tokohnya telah membentuk dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat modern.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.